Sepi, bahkan cenderung tak ada pengunjung. Inilah kondisi salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Utara pasca imbauan untuk tetap di rumah digaungkan. Pusat perbelanjaan pun mulai mengatur jam operasional dan Pemerintah mengganti memproyeksi undang-undang yang merupakan perpu untuk merespons kondisi dari situasi yang dihadapi oleh Indonesia dan seluruh negara di dunia yang berhubungan dengan COVID-19. Seperti diketahui bahwa COVID-19 ini telah menyebar di lebih dari 200 negara dan telah menyebabkan suatu krisis kesehatan, krisis kemanusiaan. Langkah-langkah yang dihadapi oleh semua negara adalah bagaimana merespons pencegahan terhadap penyebaran krisis kesehatan dan kemanusiaan ini untuk tidak banyak atau bisa dimitigasi pengaruhnya terhadap perekonomian dan bahkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden telah melakukan banyak sekali pertemuan di dalam sidang kabinet untuk membahas semua aspek yang berhubungan dengan COVID-19. Untuk langkah-langkah khusus mengenai penanganan, mengenai keadaan darurat kesehatan dan lain-lain, kita tidak cover di sini. Yang kita lakukan di sini adalah lebih kepada bagaimana melakukan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan stimulus ekonomi di dalam atau perkuatan ekonomi dan stimulus ekonomi dalam menghadapi dampak COVID-19 ini. Jadi kita akan memulai dengan bagian pertama. KSSK yaitu kami, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS terus memonitor semenjak awal tahun ini dengan mulai merebaknya COVID dan kemudian berkembang di luar Tiongkok sampai kepada seluruh negara yang seperti yang disebutkan lebih dari 200 negara di dunia. Dan kita lihat reaksi dari sisi ekonomi terutama di pasar keuangan ini benar-benar menimbulkan volatilitas gejolak yang luar biasa. Hanya dalam beberapa saat yaitu satu bulan yang lalu IMF telah menyampaikan bahwa COVID ini akan menyebabkan ekonomi 2020 yang tadinya diperkirakan akan tumbuh di atas 3% akan masuk ke resesi. Atau dalam hal ini berarti pertumbuhannya negatif. Banyak institusi-institusi yang melakukan estimasi terhadap dampak COVID ini. Di antaranya seperti JP Morgan yang memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan mencapai negatif 1,1. The Economist Intelligence Unit juga memprediksi minus 2,2. Negara-negara besar seperti Amerika bahkan sekarang proyeksi dari salah satu Federal Reserve di Amerika, di St. Louis, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika bisa akan negatif dan unemployment rate bisa melonjak hingga di atas 30%. Goldman Sachs baru tadi pagi merilis bahwa unemployment rate di Amerika bisa melonjak 15% pada kuartal depan ini. Ini menggambarkan bahwa kondisi ini kemudian menyebabkan jittery atau kepanikan di sektor keuangan. Nanti Bapak Gubernur dan Pak Wimbo akan bisa menyampaikan beberapa yang sifatnya lebih spesifik di sektor keuangan. Namun kita semua tahu dengan menyebarnya secara eksponensial, secara cepat COVID ini, baik di negara tadinya awal di Tiongkok, kemudian ke berbagai negara dan bahkan di berbagai negara eskalasinya menjadi sangat tinggi. Bahkan COVID itu mengenai semua orang, tak terkecuali. Perdana Menteri Inggris, istrinya Perdana Menteri Kanada, Queen Elizabeth, Prince Charles, beberapa senator, itu semuanya menunjukkan bahwa COVID ini tidak pandang bulu. Saya kemudian akan menyampaikan asesmen dari sisi dampak ekonomi ini, tentu menyebabkan kami di KSSK harus meningkatkan bahwa respons kita untuk bisa membuat pemerintah lebih siap di dalam menghadapi COVID ini, maka perlu disiapkan. Kalau kita lihat di berbagai negara,
berbagai langkah-langkah yang tidak konvensional dilakukan di dalam rangka untuk merespon COVID ini. Semuanya tidak dalam situasi normal, sehingga ini adalah inkonvensional, non-konvensional, unorthodox. Artinya seluruhnya yang selama ini dimasukkan di dalam textbook yang sifatnya adalah biasa, ini tidak bisa disebut biasa lagi. Extraordinary time require an extraordinary policy dan action. Jadi ini yang juga disebutkan di dalam pertemuan G20 antara Menteri-Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia, dengan Gubernur Bank Sentral, juga dari seluruh G20 leaders atau summit yang dilakukan secara virtual. Semuanya mengatakan bahwa situasi ini adalah extraordinary, di luar suasana biasa. Dan oleh karena itu membutuhkan action dan policy yang extraordinary, yaitu kebijakan dan tindakan-tindakan yang extraordinary, yang tidak akan dilakukan dalam situasi normal. Nah, dalam situasi ini berbagai negara telah meluncurkan paket kebijakan extraordinary itu, yang merupakan kombinasi antara fiskal, moneter, dan relaksasi di sektor keuangan. Australia, Menteri Keuangan yang tadi malam juga bicara dengan saya, beberapa kali kita selalu telepon-teleponan untuk menanyakan kabar masing-masing. Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka rapat yang digelar bersama KSSK, bersama OJK, BI, dan juga LPS untuk mencari cara bagaimana bisa menahan dampak dari resesi, karena beberapa lembaga internasional sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan negatif, ini akan masuk ke resesi. Amerika Serikat juga angka-angkanya tidak baik, sehingga apa yang harus dilakukan oleh kebijakan di Indonesia, karena butuh kebijakan yang extraordinary di tengah kondisi yang luar biasa extraordinary seperti saat ini. Sedang dilakukan beberapa langkah lagi oleh KSSK, Kementerian Keuangan, OJK, BI, dan juga LPS. Dan apalagi saat ini kita berpacu dengan waktu melawan COVID-19 yang penyebarannya sangat cepat.